Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini kita akan mulai mempelajari tentang gangguan hemodinamik ya. Gangguan hemodinamik ini ada beberapa bagian nanti yang memberikan, ada beberapa pengajar ya, ada beberapa dosen. Guru ini hanya memberikan tentang hemostasis, trombosis, tromboembolisis dan infark. Jadi nanti untuk materi yang lainnya nanti dokter Arini sama dokter Dian Ayu. Nah, sebagai pengantar, jadi manusia itu sebetulnya keseimbangan tubuhnya itu dijaga salah satunya dengan adanya cairan. Dan cairan dalam tubuh manusia itu dalam komposisinya itu sekitar 60-70% dan terbagi baik di dalam pembuluh darah, cairan interstisial dan intrasel. Nah, gangguan pada keseimbangan dinamis pada pertukaran cairan ini bisa mengakibatkan gangguan hemodinamik. Jadi meliputi ada edema, perdarahan, trombosis, emboli, hingga shock. Ya. Nah, mungkin selama ini kalau kita bicara hemostatis sebenarnya ada kaitannya sama dengan luka pada dinding pembuluh darah. Ya, maka nanti guru juga akan membahas sedikit tentang perdarahan atau hemoragi. Nah, lalu ada hal baru di sini yang ingin disampaikan, yang mungkin kalian tidak bisa membacanya di textbook ya, karena textbook belum ada, yaitu kalau dulu kalian mempelajari mekanisme trombosis itu semata-mata langsung kaitannya dengan kelainan vaskuler dan koagulasi, namun gurunya di sini akan menambahkan insight yang terbaru, di mana ternyata sistem hemostasis itu bisa berfungsi dengan baik bila sistem imun pun juga seimbang. Ya, jadi sistem imun kita juga mempengaruhi hemostasis, dan sistem imun kita tentunya dipengaruhi oleh mikrobiom dan metaboliknya. Jadi kondisi keseimbangan dalam tubuh kita itu selalu mempengaruhi keseimbangan mikrobiom ya, yang disebut eubiotik, keseimbangan sistem imun, keseimbangan hormon, dan keseimbangan dalam hemostasis. Jadi hemostasis pun juga ada keseimbangan dan kesehatan. Adanya gangguan keseimbangan pada ekosistem mikrobiom, contohnya itu akan memicu yang namanya imunotrombosis atau trombosis patologis ya, yang biasanya dipicu oleh reaksi imun ya. Nah, konsep dasar dari imunotrombosis ini adalah aktivasi sistem koagulasi oleh sistem imun ya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Nah, kalau ini terus-menerus diaktifasi, dia akan menjadi trombosis patologis. Maka itulah mengapa pada penyakit-penyakit autoimun, ya, penyakit-penyakit hipersensitivitas itu mereka lebih, pasien-pasien itu akan lebih berisiko untuk mengalami trombosis. Contohnya pada penderita SLE ya, pada beberapa jenis autoimun yang lain. Ya. Nah, mediator kunci dalam sistem imun yang belum ada, ya, tidak dibahas, itu adalah interaksi antara platelet dengan leukosit. Ya, jadi kamu harus mengintegrasikan ya, mengkaitkannya dengan materi kemarin yang kita bicara inflamasi. Ya, nah mengulangi lagi bagaimana interaksi platelet dan leukosit, lalu kemudian neutrophil extracellular traps ya, lalu
pengeluaran tisu faktor itu sebetulnya dari siapa? Monosit. Ya, monosit itu mengeluarkan tisu faktor. Kemudian sitokin inflamasi, aktivasi endopel oleh sitokin ya, kemudian ekspresi T-selektin, polyhidrat faktor dan PAI1. Dan mikrobiom sangat berperan dalam mengatur semua selul ini. Nah, bagaimana hubungan mikrobiom dengan hemostasis? Di sini mikrobiom itu sebagai pengatur sistem koagulasi melalui beberapa mekanisme. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 mekanisme, di mana yang pertama dengan memproduksi mediator yang disebut kemarin sorption fatty acid, di mana efeknya dia akan menurunkan ekspresi transfer faktor, peningkatan protein C dan antitrombin, termasuk juga sintesis vitamin. Ya, selama ini kita mengenal sintesis vitamin K itu di mana? Di hati, ya. Padahal sebenarnya itu juga membutuhkan mikrobiom. Dia di metabolisme dari makanan kita kan? Siapa yang metabolisme makanan kita, yang mencerna makanan kita? Selain sel epitel ya, juga di sini mereka membutuhkan mikrobiom. Dimana mikrobiom yang terlibat dalam sintesis vitamin K adalah Bacteroides dan Lactobacillus ya di sini. Maka orang-orang yang kekurangan Lactobacillus bagaimana dampaknya? Dia akan kekurangan vitamin K ya. Dan apa sih peran vitamin K? Vitamin K itu berperan dalam pembentukan kofaktor ya, dan sebagai kofaktor dalam membentukan faktor 2 ya, 7, 9 dan 10. Nah, lalu yang lainnya adalah yang disebut polifenol atau flavonoid ya, di mana polifenol atau flavonoid dalam makanan kita itu akan dicerna oleh agar manusia dan Faecalibacterium menjadi antioksidan yang mencegah kerusakan endotel ya, karena endotel ini merupakan gatekeeper sebenarnya, dia pemain utama di dalam menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Nah, dia juga bersifat menurunkan PAI1, lalu menghambat pembentukan mitosis tadi ya, netrak tadi, di mana dia menekan aktivasi neutrofil yang berlebihan melalui produksi butirat indol 3 propionat. Nah, lalu meningkatkan integritas endotel. Contohnya di sini Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacterium ya. Efek dari peningkatan integritas endotel adalah mengurangi kebocoran vaskuler dan mengurangi risiko trombosis. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa komponen dari hemostasis itu meliputi juga komponen ekosistem mikrobiom ya, bukan hanya platelet, endotel ya, faktor-faktor koagulasi gitu ya. Nah, apa akibat disbiosis ya? Disbiosis mikrobiom itu bisa dipicu oleh banyak hal, misal pemberian antibiotik, diet yang tinggi lemak ya, terutama western diet itu biasanya tinggi lemak ya, fast food ya, kemudian makanan ultra proses ya, stres juga bisa memicu ya infeksi, di mana terjadi perubahan metabolit mikrobiota dan akhirnya akan mengaktifkan jalur inflamasi yang bersifat prokoagulasi. Ya, melalui jalur apa? Ada banyak jalur di sini. Yang pertama, peningkatan LPS. LPS itu apa? Lipopolysaccharida, yang merupakan endotoksin dari yang dikeluarkan oleh E. coli dan Klebsiella, di mana LPS ini akan mengaktifasi TLR4
meningkatkan transfer faktor dan trombosis ya. Nah lalu TMAO atau trimethylamine oxide ini dia dimetabolisme oleh Clostridia dan Enterococcus dari makanan tinggi lemak ya, tinggi jeruan, tinggi lemak ya. Dimana kalau kita makan yang berlemak-lemak itu akan meningkatkan aktivasi platelet, meningkatkan Ca2+ intraseluler dan memicu trombos arteri. Nah lalu dysbiosis indus interleukin 6 atau TNF alpha ini akan menyebabkan gut barrier leak ya, peningkatan PAI1 dan menghambat hidrolisis. Jadi orang-orang yang mengalami leukemia itu risiko untuk mengalami trombosis lebih besar ya. Nah lalu H2S overproduction yang Brini bilang kemarin indikasinya adalah bau kentut ya, bau kentut yang busuk itu berarti H2S nya tinggi berarti ya. Nah H2S overproduction itu apa? Oleh bakteri namanya Sulfovibrio speciosa, di mana H2S ini bisa merusak endotel kita ya, dan itu bisa meningkatkan risiko trombosis. Nah lalu berkurangnya butirat ini juga karena penurunan dari bakteri Faecalibacterium perniciae, dan ini akan menurunkan inflamasi dan meningkatkan platelet yang reaktif. Nah ini gambaran skematiknya. Jadi kalau di sini ada faktor pola makan ya, maka kalau ada orang yang punya risiko untuk trombosis ya, kamu harus tanya pola makannya gimana ya. Western diet rata-rata di mana Western diet itu tinggi kolin. Nah kolin ini akan dimetabolisme menjadi apa? TMA ya. TMA ini dimetabolisme oleh hati menjadi TMAO, trimethylamine oxide, dan ini akan mempengaruhi tadi aktivasi platelet ya, dan memicu pembentukan trombus. Demikian juga kalau ada dysbiosis yang dipicu oleh faktor genetik, antibiotik, inflamasi. Kenapa faktor genetik juga berperan? Karena ada beberapa orang yang tidak bisa memproduksi AMPS, contohnya, ya, antimicrobial peptide. Ada orang yang tidak bisa memproduksi imunoglobulin A karena dia ada polimorfisme. Termasuk orang-orang yang fagositosisnya menjadi tidak normal karena adanya polimorfisme HLA dan lain-lain. Ini bisa diberi. Lalu penggunaan antibiotik ya, peradangan itu bisa memicu dysbiosis sehingga akhirnya terjadi peningkatan LPS di dalam darah ya. Jadi terjadi ketiga, lalu LPS ini masuk ke dalam darah dan beredar secara sistemik, dan dia akan menyebabkan pengaktifan dari TNF alpha ya, pengaktifan makrofag dan lain-lain, memicu pembentukan TNF alpha dan interleukin 6 ya, terjadi yang namanya imunotrombosis ya. Jadi ini yang menjelaskan nanti juga pada kasus orang-orang dengan autoimun ya. Nah, jadi jalur molekulernya melalui ikatan LPS dengan TLR4 ya, di mana dia akan mengaktifasi endotel dan monosit ya, menginduksi ekspresi tisu faktor dan interleukin 1 beta, mengaktifasi jalur NF-kappa B dan produksi sitokin inflamasi yang akan memicu koagulasi kappa-B. Nah, lalu jalur TMAO tadi, ya, di mana daging merah terutama ya. Itulah mengapa konsumsi daging merah itu terutama pada orang-orang dengan kanker ya, dengan penyakit asam kronik itu harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Daging merah itu juga dia akan meningkatkan TMAO ya, karena walaupun dia nggak berlemak ya, L-karnitin dan kolin dari daging merah itu bisa diubah menjadi TMA dan dioksidasi di hati. Nah lalu
eh, TMAO yang meningkat ini akan meningkatkan respon platelet terhadap ABP dan trombin sehingga meningkatkan risiko trombosis arteri koroner terutama ya, dan juga meningkatkan ekspresi koagulan faktor dan ekstraktin di endodel. Terus jalur SCCA pathway melalui aktivasi GPR 43 dan GPR 109A di endodel. Jadi target sarnya adalah endodel yang akan mengakibatkan peningkatan nitric oxide dan prostaglandin atau PGI2, dan ini akan menghambat ekspresi TF dan PAI1 yang punya efek antitrombotik alami. Nah, lalu bile acid signaling. Kenapa bile acid signaling ini juga penting ya? Karena bile acid itu salah satu fungsinya menetralisir dan mengencerkan racun dalam tubuh kita. Nah, kalau ini terjadi peningkatan secondary bile acid, maka dia akan mengaktifasi beberapa reseptor, FX reseptor, CDR5, dan dia akan menekan ekspresi interleukin 1 beta dan sebagainya. Dan adanya gangguan metabolisme empedu, maka dia akan meningkatkan resiko DVT dan TBC. Ya, jadi orang yang nggak punya kambing empedu misalnya dioperasi itu punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami trombosis. Ya, hati-hati. Maaf, ini kenapa ada yang ngobrol sendiri? Jangan ngobrol sendiri ya. Nah, ini target organnya. Jadi kalau ada dysbiosis itu bisa efeknya ke jantung, menyebabkan infak miokard, aterotrombosis, bisa ke otak, ya, bisa menyebabkan stroke iskemik dan tromboemboli cerebral, bisa ke paru. Jadi tidak hanya di usus, ya, tapi bisa kemana-mana termasuk ginjal dan usus sendiri. Ya, jadi seperti pada COVID, pada temuan COVID yang berat yang sampai meninggal itu rata-rata justru ususnya mengalami kekurangan apa? Bifidobacterium longum. Ya, itulah mengapa banyak probiotik yang dibuat untuk menangani COVID itu berbasis Bifidobacterium, termasuk vaksinnya. Ya, vaksin probiotik untuk COVID itu oleh beberapa negara seperti Swedia dan Australia itu dibuat dengan menggunakan salah satu komponennya adalah Bifidobacterium. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendahuluan sebelum hemostasis. Ya, kalau hanya hemostasis saya nggak akan tahu yang lainnya. Ya, maka hemostasis itu terjadi kan rata-rata pemicunya karena perdarahan. Ya, jadi kita bahas dulu perdarahan. Jadi perdarahan istilah klinisnya adalah hemoragi. Ya, apa arti itu? Artinya adalah ekstravasasi atau keluarnya darah dari pembuluh darah, bisa karena kerusakan pembuluh darah, karena gangguan pada produksi trombosis dan faktor koagulasi. Nah, jadi di sini digolongkan menjadi beberapa macam menurut beberapa kriteria, ya. Misalnya kalau lokasi ya ada eksternal, internal, lalu mekanismenya ada traumatik, patologis atau spontan. Jadi tidak ada trauma pun bisa pecah pembuluh darah itu dan menimbulkan perdarahan, ya, pada orang-orang yang dia punya fragilitas pembuluh darah, ya, karena misalnya kekakuan pembuluh darah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan dinding pembuluh darah, ya, kemudian peradangan pembuluh darah itu pecahnya pembuluh darah itu tidak butuh trauma, ya, dia bisa pecah sendiri, ya. Nah, berdasarkan sumber perdarahan itu bisa mengenai arteri, vena, dan kapiler. Nah, ini kategorinya, contohnya ya, kalau yang traumatik itu pada luka, ya, luka sayat, trauma tumpul, ya, karena kerusakan mekanik penyebabnya. Kalau kategori karena kerusakan dinding vaskuler, ya, bisa karena kekurangan vitamin. Ya, skorbut itu kekurangan vitamin apa? Vitamin B, ya. Lalu vaskulitis karena
autoimun misalnya ya, peredaran kompleks antigen antibodi ya, aneurisma karena pelebaran dan penipisan dari dinding pembuluh darah, misalnya ada sumbatan di proksimalnya atau karena faktor kongenital ya. Lalu trombositopeni, ini contohnya pada ITP, leukemi ya, penggunaan obat, hati-hati juga penggunaan obat tertentu, obat-obat antiplatelet itu juga berisiko menimbulkan perdarahan. Lalu gangguan koagulasi, contohnya pada orang-orang yang menderita hemofilia. Apa itu hemofilia? Kelainan herediter ya, yang sifatnya ya mengenai terutama faktor koagulasi ya, defisiensi faktor koagulasi. DIC, defisiensi vitamin K itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Lalu tekanan darah yang tinggi, pecah pembuluh darah karena tekanan darah yang tinggi, ya, ini juga bisa. Nah, bentuk makroskopis perdarahan istilahnya berbeda-beda. Misalnya, ya, PPQ itu istilah untuk mendeskripsikan perdarahan yang ukuran diameternya kurang dari 2 mm. Jadi dia titik-titik. Kayak kalau kalian kena demam berdarah gitu ya, itu kan titik-titik merah-merah yang nggak terlalu kelihatan, baru kelihatan kalau dilakukan apa? Pembendungan ya, tourniquet. Nah, penyebabnya khas karena trombositopeni ya, karena sepsis, karena VUC. Purpura itu ukurannya lebih luas, jadi ya ukuran diameternya 3 sampai 10 mm dan dia berwarna kadangkala bukan merah tapi ada keunguannya ya. Ini terjadi pada vaskulitis dan karena fragilitas vaskuler ya. Lalu ekimosis itu istilah untuk memar. Memar kan luas lebih dari 1 cm ya, karena biasanya trauma tumpul ya, atau bisa juga karena gangguan koagulasi ya. Hematoma yang lebih besar, ini berupa gumpalan biasanya ya, bisa karena trauma berat atau operasi. Lalu pengumpulan darah dalam rongga tubuh ya, misalnya di dalam dada namanya hemorag, dalam rongga peritoneum namanya hemoperitoneum, dalam rongga jantung antara perikardium dengan jantung ya, namanya hemoperikardium. Penyebabnya biasanya adalah ruptur dari pembuluh darah besar ya, aneurisma ataupun trauma langsung pada organ ya. Dan ini contoh gambarannya ya, ini hematoma yang kamu lihat di jempol ya. Kemudian ini gambaran PPQ tapi di dalam organ ya. Jadi dia kecil-kecil, titik-titik sekitar 1 sampai 2 mm. Jadi PPQ tidak ada di kulit ya. PPQ itu pun bisa terjadi di dalam organ. Kemudian ekimosis ini dia lebih lebar ya, jadi dia tergantung umurnya. Dia bisa berwarna merah, kalau dia sudah lebih dari 2 hari biasanya dia akan berubah menjadi kebiruan atau kehijauan. Nah, lama-lama dia bisa berwarna golden brown, jadi warnanya kecoklatan. Nah, ini juga untuk menentukan misalnya kalau ada otopsi, ini kematiannya sudah berapa hari ya, bisa dari melihat perubahan warna dari perdarahan ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi mengapa kita harus tahu perubahan warna pada perdarahan? Karena ini menentukan misalnya penyebab trauma itu kapan, ya, lalu kematiannya misalnya kalau orang itu mati gitu ya, ini benar-benar karena lebam mayat atau karena dibunuh misalnya. Nah, kita bisa melihat dari perubahan warna. Kematian yang terjadi misalnya hari ke-1 sampai ke-2, maka di situ harus sudah ada neutrofil. Kita menemukan neutrofil ya, karena di sini eritrosit itu akan
dibersihkan oleh neutrofil ya. Nah, hari ketiga sampai kelima makrofag yang banyak ya. Nah, hari ketujuh sudah nampak makrofag yang memakan eritrosit. Maka warnanya di sini berubah ya. Warnanya jadi coklat keemasan. Yang kronik bisa terjadi fibrosis dan hemosiderosis serinya. Jadi hemosiderin itu makrofag yang di sitoplasmanya ada eritrositnya, gitu ya. Ada hemosiderinnya, gitu ya, bukan eritrosit ya. Kalau hemosiderosis itu ya kayak bercak-bercak aja, bercak-bercak berwarna kecoklatan. Nah, dampak sistem dari perdarahan tergantung dari volume darah yang keluar tentunya. Nanti kalau kurang dari 10 itu biasanya tanpa gejala sistemik ya. 20-30% sudah menimbulkan hipotensi ortostatik dan takikardia. Jadi kamu bisa memperkirakan berapa banyak kehilangan darah itu dari manifestasi klinis ini. Ya kalau dia tanda-tandanya hipotensi ortostatik dan takikardia, berarti sekitar 20-30. Oh, kalau ada shock yang ringan itu sekitar 30-40%. Shock berat dan gagal organ itu lebih dari 50%. Nah, kalau yang kronik justru gejalanya malah kadang-kadang nggak terlalu menonjol ya, dia mungkin hanya kayak orang gampang lelah, lemas gitu ya. Nah, itu karena anemia defisiensi besi. Nah, perdarahan pada organ khusus, misalnya otak, itu ada beberapa macam ya, tergantung lokasinya, hematoma epidural, subdural, dan parenkim. Ini bisa misalnya contohnya pada stroke hemoragik ya. Kalau pada jantung, kalau hemoperikardium itu karena tamponade jantung. Tamponade jantung itu pecahnya atrium kiri ya, karena ada infak, akhirnya terjadi nekrosis kan ya, pecah itu atrium kiri ya. Nah, paru bisa karena misalnya TBC yang dia membentuk kavitasnya pecah, ya itu bisa terjadi perdarahan di dalam pleura atau perdarahan pada saat dia batuk, ya hemoptysis. Dan ini bisa menyebabkan gagal napas. Terus gastrointestinal misalnya istilahnya hematemesis dan melena. Hematemesis itu kalau dia dimuntahkan, kalau melena dia lewat gugur, jadi lewat fesesnya warnanya hitam. Kalau hematemesis itu muntahannya ya, dia warnanya merah ya. Hematemesis itu hitam bukan merah. Kalau hemoptysis merah ya. Hematemesis kenapa berwarna hitam? Melena kenapa berwarna hitam? Karena ada reaksi antara hemoglobin dengan asam lambung. Jadi ini juga untuk membedakan perdarahan itu di mana letaknya. Kalau dia perdarahan di saluran atas, ya saluran cerna atas, ya maka dia berwarna hitam, ya. Itu contohnya di daerah mana? Di daerah lambung atau di daerah usus halus, ya. Kemudian juga pada varises esophagus, ya. Nah, kalau misalnya perdarahannya karena seakolon itu lokasinya di mana? Di bawah. Lalu karena ambeien varises pada vena-vena di dubur ya, dia merah ya warnanya. Lalu ginjal, hematori, uterus bisa juga mengalami perdarahan disebut metorargi atau pada postpartum metorargi ya. Kemudian ini gangguan hemostasis yang menyebabkan perdarahan tadi sudah. Nah, jadi insight yang terbaru di sini ternyata mikrobiom berperan menjaga integritas endotel dan faktor-faktor koagulasi yang seimbang. Lalu disbiosis bisa menyebabkan inflamasi sistemik, kapiler rapuh, dan permeabilitas meningkat. Lalu bakteri tertentu itu bersifat melindungi, ya contohnya Lactobacillus, Akkermansia, ya.
Dan untuk mengatasi dan mencegah perdarahan pada pasien, terutama yang punya inflamasi kronik, maka kita harus mempertimbangkan untuk penggunaan probiotik dan diet tinggi serat. Ya, jadi pola makannya harus kita ini kan. Nah, ini integrasi dengan sistem lain, jadi dengan kardiovaskuler ya, di mana dampak perdarahan pada sistem kardiovaskuler dia akan menimbulkan apa? Shock hipovolemik ya. Dan ada respon adaptif. Jadi tidak selalu shock hipovolemik itu langsung bagaimana? Langsung dia akan hipotensi. Ya, dia akan vasokonstriksi dulu, tapi kan ketika dia jantungnya dia akan meningkat dulu ya. Nah, lalu pada sistem respirasi bisa terjadi penurunan oksigenasi darah dan respon adaptifnya berupa hiperventilasi. Pada ginjal yang menurunkan perfusi, respon adaptifnya adalah aktivasi RAAS ya. Pada sistem hematologi HB akan turun, eritropoiesis akan meningkat, sehingga kalau kita periksa dalam hitung darah tepinya justru terjadi yang namanya retikulositosis ya. Lalu pada sistem imunologi ya, dampak perdarahan itu akan menimbulkan inflamasi dan aktivasi dari fagosit dan sitokin tadi ya. Nah, ini ada setelah perdarahan ya, prosesnya apa? Proses awalnya adalah hemostasis yang nanti kita akan bahas ya, di mana hemostasis ini akan menyumbat pembuluh darah yang rusak tadi membentuk trombus lalu fibrin dan mengalami vasokonstriksi pembuluh darah. Nah, lalu ada fase inflamasi, fase proliferasi dan fase remodeling ya, seperti kemarin pemulihan ya. Jadi bekuan darah itu berfungsi sebagai apa? Cetakan, scaffold itu cetakan ya bagi proses penyembuhan luka. Makanya kenapa sih kalau kita ganti balut luka itu nggak boleh tiap hari. Ganti balut itu berapa hari? 3 hari. Karena apa? Kalau tiap hari diganti apa jadi sumbatnya malah jadi bisa sumbatan oleh trombosnya bisa lepas ya gitu ya, dan nggak boleh kena air itu ya. Lalu pendekatan diagnostik untuk perdarahan ini yang diperiksa ya, hitung trombosit, breathing time, dan lain-lain nanti dibaca. Penata laksanaan umum prinsipnya apa? Ya kita harus melakukan hemostasis lokal, ya ditekan paling tidak. Apalagi kalau itu perdarahan dari arteri itu bagaimana sih sifatnya? Jelas memancar ya, karena dia aktif. Maka harus kita kasih balut tekan. Nah, kadang-kala kalau dalam operasi kita kauter sih ya, kita kauterisasi, kita jahit, itu salah satu metode untuk hemostasis lokal. Lalu transfusi darah kalau memang diperlukan, ya, transfusi trombosit darah pun itu pilihannya bukan bulan ya biasanya, tapi dipertimbangkan dulu yang memang hilang itu yang mana ya, plasmanya ya kita kasih plasma, trombosit ya kasih trombosit kalau itu penyebabnya karena kekurangan trombosit. Dan ada cut off point kapan kita menggunakan transfusi trombosit ya, jadi tidak semua penurunan trombosit lalu kita beri transfusi, bukan ya. Jadi cut off point-nya jika trombosit kurang dari 20.000 ya. Lalu kalau ada kekurangan vitamin K ya kita kasihlah vitamin K atau makanan yang kaya vitamin K ya. Lalu bisa digunakan antifibrinolytik, tranexamin ya. Lalu koreksi penyebab dasarnya. Jadi ini yang penting. Jadi ketahui penyebab dasarnya dulu, baru kita menetapkan terapi. Ya, jadi jangan buru-buru misalnya ngasih vitamin K atau ngasih antifibrinolytik. Nah, sekarang kita masuk pada materi hemostasis dan trombosis.
Ya, apa tujuan dari hemostasis dan trombosis sebetulnya? Sebetulnya tujuan yang secara fisiologis adalah untuk menghentikan perdarahan ya dan mempertahankan aliran darah di pembuluh normal. Nah, komponennya ada terutama di sini dinding vaskular, terutama sel endotel ya, lalu platelet atau trombosit dan sistem koagulasi ya. Nah, dinding di sini sebagai gatekeeper, gitu disampaikan sel endotel itu seperti ya gawang yang menjaga ya, menjaga gawang yang menjaga aliran darah itu tetap lancar ya, darah tetap encer dan sel darah dan lain-lain ya, partikel misalnya kolesterol gitu, itu adanya di tengah aliran, nggak boleh ke pinggir ya. Dan dia menjaga itu dengan memproduksi substansi dan mediator yang bersifat baik pro maupun anti. Itulah mengapa sel endotel itu disebut sebagai sel yang bersifat apa? Distender. Distender itu artinya apa? Dia bisa pro, dia juga bisa anti. Ya. Nah, sel endotel dia mengatur vasokonstriksi dan mensekresi faktor pro dan anti. Lalu platelet dia membentuk sumbat primer. Lalu sistem koagulasi membentuk fibrin yang akhirnya nanti membentuk sumbat sekunder ya. Nah, endotel sebagai pengendali hemostasis kalau dia sehat itu sebetulnya nggak akan mungkin darah itu menggumpal ya, karena dia kalau normal dia bersifat antitrombotik dan dia akan menjaga darah kita itu tetap cair ya. Mekanismenya dengan beberapa mekanisme di sini ada vasodilatasi, antikoagulasi, ada mekanisme inhibisi terhadap transfer faktor, ada fibrinolisis ya, dimana misalnya efek vasodilatasi dia melalui apa? Produksi NO ya, prostaglandin ya, yang mana fungsinya adalah untuk menurunkan agresi platelet. Lalu sifat antikoagulannya dari produksi heparan sulfat, trombomodulin ya. Nah, heparan sulfat ini sekarang juga dibikin sintetisnya ya, jadi untuk obat untuk antikoagulan ya, walaupun heparan sulfat ini juga punya efek samping tentunya ya, kalau ini diberikan berlebihan bisa memicu apa? Perdarahan ya, dimana sifat antikoagulan heparan sulfat dan trombomodulin itu melalui aktivasi protein C dan S dan menghambat trombin ya. Nah, lalu inhibitor tissue factor itu di sini sifatnya menghambat kompleks ya, pembentukan kompleks tissue factor ya, dan beberapa faktor tertentu ya. Lalu fibrinolisis ini contohnya sebagai aktivasi plasminogen dari plasma. Nah, endotel yang rusak bagaimana? Dia bersifat protrombotik, di mana molekul yang dikeluarkan seperti tissue factor akan mengaktifkan jalur ekstrinsik ya, 7 menjadi 7A dan 10 menjadi 10A. Lalu memproduksi polybrin faktor yang menjembatani adhesi platelet ke kolagen. Lalu PAI1 ya, yang akan menghambat TPA menurunkan fibrinolisis. Lalu memproduksi juga endotelin yang bersifat vasokonstriksi lokal, dan juga sitokin seperti interleukin 1 dan TNF alpha ya. Nah, endotel yang rusak itu adalah zona transisi dari koagulasi fisiologis menjadi patologis. Jadi kalau misalnya nih ada yang orang yang satu merokok tapi dia sehat aja, ada yang lain merokok juga tapi dia ternyata kena penyakit pembuluh darah dan darahnya ternyata membentuk tromboemboli misalnya. Nah, sama-sama terpapar racun yang sama, tapi dampaknya bisa beda. Nah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah adanya kerusakan
endotel ya. Nah, kerusakan endotel tadi kan bisa karena stres ya, karena disbiosis. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa terutama stres ya, dan juga tentunya makanan yang tidak sehat tadi ya, yang mempengaruhi. Maka memang kalau melihat fenomena seperti ini ya kita harus evaluasi. Oh, mungkin dia makanannya nggak sehat ya. Oh, mungkin dia merokok tapi makannya sehat, dia nggak stres ya. Orang merokok itu ada yang karena stres, ada yang ya karena hobi aja gitu kan ya, gitu. Jadi stres itu sangat menentukan. Maka kalau menangani pasien tuh ya kita harus tangani juga stresnya ya. Nah, platelet adalah inti komunikasi biologi. Jadi di mana platelet ini dia mempunyai sinyal. Ya, kenapa dia jadi inti komunikasi? Karena dia memproduksi sinyal. Ya. Dan sinyal ini baru aktif bila ada paparan dari matrik ekstra seluler. Jadi dia harus menempel dulu ke matrik ekstra seluler ya, melalui ikatannya dengan GPA 1, GPIA dan GPA 1A dan 2A dan GP6 ya. Lalu trombin, ADP, trombokinase A2 ya, dan adanya aliran turbulen juga bisa menyebabkan aktivasi dari platelet. Jadi aliran darah itu nggak boleh turbulen, dia nggak boleh statis, dia harus lancar. Kalau ada aliran turbulen sedikit maka platelet ini akan aktif. Lalu dia bisa berubah bentuk ya, dan juga berubah fungsi ya. Di mana permukaannya itu bisa berubah bentuk karena apa? Karena dia bermuatan negatif ya, dia kalau terekspos pada fosfolipid dia akan membentuk kaskade koagulasi. Ini mediator yang dilepaskan oleh platelet ya. Dia punya granula dens dan granula alfa, di mana granula dens itu memproduksi ADP, serotonin, CA2+ ya. Kemudian granula alfa itu dia memproduksi fibrinogen dan lain-lain ya. Lalu juga mikroRNA dan lain-lain. Nah, kaskadenya ini ada 2 jalur di mana melibatkan juga kaitannya dengan apa? Elektromagnetik. Ya, jadi kita tuh sebetulnya terdiri dari ion-ion yang juga dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik. Ya, maka medan elektromagnetik itu juga mempengaruhi peredaran darah. Dan sekarang karena pengetahuan itu ada terapi-terapi untuk mengencerkan darah berbasis dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya apa? Infrared. Ya, beberapa batu-batuan dia memancarkan apa? Infrared. Lalu ada inovasi dari ilmuwan misalnya Dr. Mahasiswa itu juga ya, dia membuat jaket yang fungsinya juga untuk mengencerkan darah ya. Ada beberapa inovasi dari Korea juga sama membuat baju misalnya legging ya, tapi dia bisa memancarkan infrared. Jadi kalau kita misalnya punya risiko pembekuan darah bepergian lama, nggak cukup ya dengan memakai sebagai kompresor ya. Teknologi sekarang bahkan ya ada baju, ada celana dalam, ada legging yang dia berfungsi untuk mengencerkan darah ya. Termasuk juga penggunaan misalnya terahertz frekuensi. Jadi photobiomodulation ini adalah ilmu yang berkembang karena pengetahuan tentang bioelektromagnetik ya. Nah ini misalnya dalam konteks kuantum fisika kan sebetulnya itu adalah kuantum fisika ya, karena seperti yang CA12 itu dia mempunyai kuantum koherensi di permukaan fosfolipid platelet dan dia bekerja bersama dengan enzim
dia mengaktifasi enzim ya, di mana enzim ini bekerja dengan elektron tunneling ya, yang akan mempercepat reaksi, dan ada getaran dari masing-masing protein yang dapat memodulasi laju oxidasi ya. Dan dengan memodulasi getaran, baik itu melalui gelombang tadi yang ada infrared dan lain-lain, termasuk suara ya. Kenapa sekarang terapi Al-Quran, musik itu juga bisa mempengaruhi? Karena melalui getaran ya, getaran sel ya. Ini juga kaitannya dengan mikrobiom ya, termasuk apa? Wi-Fi, 5G, bagaimana pengaruhnya terhadap sel, terhadap mikrobiom kita? Itu karena efek energi biologis ya. Jadi ya. Nah, lalu pigmen kita ini merupakan struktur polimer sebenarnya ya, yang dia bisa berupa monomer atau polimer ya, yang menjadi polimer kalau berikatan dengan glukosa dan glukosa dan diperkuat oleh faktor 8A ya, yang disebut transglutaminase, dan karena adanya polimerisasi ini, bekuan itu sifatnya kuat ya. Kalau usia luka misalnya luka ya, terus ada sumbatnya, itu kan kalau kamu lepas itu rasa dipegang itu bagaimana? Keras kan ya enggak? Kalau mau dipotong itu kan keras ya, karena dia bekuannya masih kuat. Nah, ini tahapan hemostasis ya, jadi vasokonstriksi dulu, karena di sini setelah terjadi cedera akan ada pengeluaran seperti NO dan lain-lain tadi ya, yang dia merangsang serabut saraf ya, menyebabkan refleks saraf lokal melalui pengeluaran endotelin. Gunanya apa? Mengurangi aliran darah lokal. Jadi dia akan mengkerut. Ya, makanya kalau ada lebam, kalau ada perdarahan, kamu misalnya mengalami cedera otot, hari pertama sampai paling tidak ketiga itu kompresnya kompres dingin ya, karena kita harus membuat apa? Efek vasokonstriksi biar pembuluh darah itu tidak lukanya melebar ya. Jadi prinsipnya 1-3 hari harus di vasokonstriksi ya. Nah, lalu sesudah vasokonstriksi terjadi hemostasis primer dulu. Nah, pada hemostasis primer ini terjadi apa? Yang pertama, tadi platelet tadi dia guling-guling juga ya, dia melekat pada kolagen di subendotel yang terbuka. Nah, ini kan pembuluh darah luka ya. Nah, ini platelet itu akan nempel dulu ke ekstraseluler matrik ya, ke kolagen ya. Nah, faktor yang terlibat di sini adalah Colwell faktor, di mana dia akan menghubungkan kolagen dengan reseptor GP1B ya. Nah, lalu setelah itu terjadi apa? Kalau sudah nempel, aktivasi platelet. Jadi platelet akan berubah bentuk ya, dia menjadi lebih diskoid dan seperti mundur-mundur gitu ya. Dia akan melepaskan granula, di mana di sini mengeluarkan ADP, CA2+ dan serotonin ya. Lalu granula alfa memproduksi fenogen dan lain-lain tadi. Lalu ADP dan robin akan menginduksi ekspresi reseptor GP2B dan 3A. Nah, akhirnya akan saling menempel ya. Platelet yang berubah bentuk itu akan saling menempel membentuk yang namanya agregasi platelet, di mana di sini saling berikatan ya, satu sama lain membentuk benang-benang fibrin ya, melalui fibrinogen sebagai jembatan antar reseptor ya. Jadi terbentuklah sumbat sementara, dan ini sumbatannya bersifat mudah lepas ya. Maka kalau kamu penelitian juga nanti hati-hati ya, kalau kamu melakukan penelitian pada
hari kedua, tiga, empat itu sumbatnya masih labil, maka gampang lepas, ya, hati-hati. Nah, ini tadi gambaran skematiknya, ya, jadi dia menempel dulu, ya, ke jaringan ekstraseluler matriks. Ini kan endotel, ini luka, ya, luka kan otomatis di sini nggak ada endotelnya, di sini hanya berupa jaringan ekstraseluler matriks, yaitu lapisan kolagen, ya. Nah, semua platelet dia akan melepas, lalu terjadi aktivasi, ya, pengeluaran granula tadi, ya, terus dia berubah bentuk, ya, berubah bentuk lebih bagaimana? Lebih tipis, gitu ya, lebih tipis, akhirnya saling menyatu, ya, setelah pengeluaran granula tadi, dan terbentuklah sumbatan yang menempel lebih banyak di sini, ya. Nah, ini demonstrasi sekunder di mana jalur utamanya dibagi menjadi dua, ya. Ada ekstrinsik dan intrinsik, di mana di sini faktor ekstrinsik ini melibatkan beberapa faktor, ya, dari 7, 9, 5, dan 2. Lalu kalau yang intrinsik di sini ada aktivasi kontak kolagen dan prekallikrein, ya. Lalu ini gambaran skematiknya. Jadi kalau ada kerusakan, maka ini akan mengeluarkan apa? Damage antigen molekuler pattern. Nah, damage antigen molekuler pattern dia akan berikatan dengan berbagai macam reseptor, ya, sehingga dia akan mengaktifkan kaskade fosforilasi sel termasuk CA2+ tadi yang akan mengaktifkan faktor 7A dan berikutnya, ya, sehingga terbentuk apa? Trombin, ya. Nah, lalu pada faktor extrinsic pathway di sini pengaktifannya berbeda, ya, dimulai dari tisu faktor 1 dan juga mengaktifkan beberapa kaskade yang berbeda, ya, di mana di sini langsung terjadi trombin, ya, melalui pengaktifan 7A menjadi 10, ya. Nah, kemudian bedanya di sini pada apa? Kalau yang intrinsik dia melibatkan protein C aktif, ya, dan juga trombomodulin. Dan kalau pada tisu faktor ekstrinsik dia melibatkan ini, ya, tisu faktor ini beda, ya. Dan di sini akan terbentuk fibrin yang akhirnya berupa sumbat yang bersifat lebih kuat, ya. Nah, jadi di sini ada pertemuan antara jalur intrinsik dan ekstrinsik tadi pada faktor 10 membentuk yang namanya Kamen pathway atau jalur umum, di mana pada jalur umum ini akhirnya terbentuklah apa? Fibrin yang menyebabkan sumbat ini menjadi lebih kuat, ya. Jadi ada keterlibatan tisu faktor, ada pembentukan kompleks fosfolipid, ya. Lalu ada aktivasi trombin, kemudian pembentukan polimer fibrin, ya. Jadi polimerisasi fibrin tadi, ya. Nah, trombin itu merupakan master regulator, ya. Dia punya efek yang luas, mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi faktor yang terutama memperkuat dari sumbatan tadi, di mana dia akan mengaktifkan beberapa faktor di sini, faktor 5,
8, 9, dan 13. Kemudian aktivasi platelet melalui reseptor PAR menstimulasi endotel menghasilkan lagi NO, PGI2 dan TPA, menginduksi respon inflamasi dan pembentukan jaringan granulasi. Nah, tadi mekanisme penyembuhan itu membutuhkan aktivasi ya respon inflamasi ya. Nah, penyeimbang dari hemostasis adalah fibrinolisis. Ya, jadi supaya sumbatan tadi tidak jadi patologis, tidak terbentuk trombosis, harus ada mekanisme yang namanya fibrinolisis. Di mana setelah terbentuk sumbat yang kuat tadi ya, hemostasis yang sekunder, perdarahan terhenti, perbaikan jaringan dimulai, dan karena adanya perbaikan jaringan ini, sistem fibrinolitik diaktifkan. Nah, proses ini melibatkan apa saja? Plasminogen, ya, lalu plasmin, dimer, ya, yang kita sering jadikan biomarker untuk inflamasi, ya. Lalu regulasinya adalah melibatkan PAI1 dan alfa 2 antiplasmin, di mana plasminogen berperan dalam pembentukan plasmin yang dia akan berubah menjadi plasmin oleh bantuan TPA dari endotel. Nah, plasmin ini yang memecah fibrin. Jadi tugasnya plasmin ya untuk memecah fibrin. Di mana di sini fibrin akan dipecah menjadi fibrin degradation product. Ya. Nah, D-dimer itu apa? D-dimer itu adalah hasil degradasi fibrin tadi, ya, dan ini merupakan indikator terjadinya fibrinolisis yang bisa jadi penanda pada penyakit-penyakit, misalnya pada BIC dan tromboemboli. Ya, jadi pada COVID kemarin itu juga D-dimer itu kan rata-rata meningkat ya pada penderita COVID ya. Nah, ini gambaran hemostasis dan blood ya. Di fase inflamasi tadi 0 sampai 3 hari ya. Jadi di sini prinsipnya adalah vasokonstriksi. Jadi kita harus memberi kompres dingin ya. Nah, baru kalau kita mau memberi kompres hangat itu sudah itu, karena berharap apa? Untuk meningkatkan angiogenesis. Ya, jadi kalau kalian menangani luka itu perhatikan ini, kamu habis kesleo, jangan langsung kamu olesi counterpain apalagi kasih kompresnya malah tambah parah, ya enggak? Harusnya kamu kompres dingin dulu, paling tidak 3 hari, baru kamu nanti setelah 3 hari kasihlah counterpain dan lain-lain. Karena justru kalau kamu kasih counterpain dulu, apa akibatnya? Penyembuhannya malah nggak bisa. Baik, sama kayak habis kebentur, ada salep apa tuh? Trombokop. Ya. Trombokop kalau kamu ngasihnya pada hari 0 sampai 3 hari berbahaya nggak? Berbahaya. Trombokop itu apa toh? Mekanismenya apa? Dia isinya di parang sulfat. Dia malah tambah banyak perbedaannya ya. Gitu. Ya, maka memberikan obat itu harus mengerti fase-fase penyembuhan ya. Nah, ini juga sama ya, jadi molekulnya apa nanti bisa dibaca ya. Nah, kadang-kadang penyembuhannya lama ini ya, karena remodeling aja butuh berapa? 2 minggu sampai bulan. Ini terutama pada luka-luka yang tentunya luka dalam, lalu luka yang menimbulkan kehilangan jaringan yang banyak ya. Nah, dalam proses hemostasis itu ada rem, ada mekanisme rem artinya ya, di mana terutama mekanisme rem ini berkaitan ya dengan protein plasma ya,
terutama antitrombin 3, yang dia akan menghambat pembentukan trombin, faktor 8 ya, 8A, 10A, 11A dan 12A. Lalu yang lainnya adalah protein K dan S tadi, di mana protein ini diproduksi oleh hati, ingat ya. Maka orang-orang yang punya penyakit hati akan terjadi gangguan keseimbangan, dan ini membutuhkan tadi vitamin K ya. Nah, lalu ini juga sama ya, jadi termasuk heparan sulfat. Ternyata heparan sulfat itu bisa diproduksi oleh tubuh sendiri ya, tidak harus kamu keluarkan, tidak harus kamu berikan dalam bentuk obat sintetis. Nah, kalau keseimbangan ini tercapai, koagulasi terkendali. Tapi kalau kelebihan trombosis ya, kalau kekurangan beberapa faktor ini perdarahan. Jadi ini faktor-faktor kunci yang nanti juga jadi penanda biomarker kalau kamu ingin periksa ya. Nah, antara koagulasi dan imunitas itu berinteraksi. Ya, jadi orang yang inflamasi kronik tentunya dia akan mudah mengalami koagulasi. Orang yang sistem imunnya lemah, fagositosisnya lemah, perokok itu fagositosisnya lemah, ya karena dia neutrofilnya mengalami kerusakan, kemudian juga makrofag, ya, dimana orang-orang yang mengalami disfungsi pada sistem imun terutama fagositosis ya, itu akan mudah mengalami gangguan koagulasi ya. Akibatnya apa? Kalau misalnya ada gangguan pada fungsi neutrofil, monosit ya, ini akan terjadi crosstalk antara platelet dengan neutrofil ya, kemudian peningkatan sitokin yang akan meningkatkan pembentukan mikrotrombus di kapiler, terutama pada paru dan ginjal, contohnya pada sepsis dan pada COVID. Nah, jadi mikrobiom yang sehat, maka fungsi endotel dia akan stabil, dia akan bersifat anti koagulan. Platelet juga dia sifatnya relatif bereaksi dengan fisiologi ya, fibrinolisis aktif, risiko trombosis rendah, terjadi homeostasis ya. Sedangkan kalau terjadi disbiosis karena adanya peningkatan KPS, TMAO, H2S, maka terjadi inflamasi dan risiko faktor yang tinggi. Platelet hipersensitif, mudah mengalami agregasi, fibrinolisisnya terhambat, risiko trombosisnya bagaimana? Tinggi. Ya, maka mengatasi kesehatan usus pasien kita itu penting, jangan hanya melihat luka. Jadi jangan hanya fokus mengobati lukanya, lupa dengan ususnya. Ya, yang ini sering dilupakan oleh dokter bedah, terutama. Nanti kalau sudah dokter bedah jangan lupa, ya sudah kebanyakan operasi yang diobati cuma luka operasinya, nggak mikir yang berapa hari nggak BAB, dia kentutnya bau aja nggak mikir sampai sana ya. Padahal dari situ sudah indikasi bahwa dia ada disbiosis ya. Nah, defisiensi vitamin K dan penyakit hati tadi juga harus diperhatikan. Kalau orang nggak sembuh-sembuh lukanya terjadi trombosis, ya, kita harus berpikir hatinya bagaimana ya, fungsi hatinya ya. Kandungan vitamin A-nya berapa pada vitamin A? Nah, pada penyakit tertentu, sepsis misalnya, luka itu susah sembuh. Orang yang menggunakan antikoagulan itu juga akan terjadi perdarahan operasi ya, maka pemberian antikoagulan pada orang-orang yang mendapatkan operasi itu juga harus hati-hati. Trombositopeni akibat kemoterapi pada pasien kanker itu juga menimbulkan risiko untuk terjadinya itu ya. Jadi ini rangkaian
secara skematik, secara keseluruhan ya, secara sederhana, kalau ada cedera pembuluh darah maka akan terjadi dapat vasokonstriksi, ada adhesi dan aktivasi platelet, agregasi platelet, lalu pengaktifan kaskade-koagulasi, terbentuklah trombin, lalu fibrin. Nah, fibrin menjadi bekuan yang stabil dan dia akan diseimbangkan oleh fibrinolisis sehingga pembuluh darah menjadi normal. Ya, kalau nggak ada fibrinolisis normal nggak pembuluh darah? Enggak, ya, bisa kaku ya. Nah, gangguan hemostasis ada macam-macam, ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder. Gangguan primer, contohnya di sini ada trombositopeni, di mana definisi trombositopeni itu bila dia menurun kurang dari 150.000 ya. Manifestasinya apa? Bisa terjadi PTG, purpura, perdarahan mukosa, bahkan perdarahan dalam. Ya, maka kalau ada imun activated thrombocytopenia kita harus hati-hati. Ada demam berdarah bisa cepat itu ya, jadi bisa sampai shock karena kadang-kadang perdarahannya di dalam ya, bukan di luar. Nah, ITP dulu disebut sebagai idiopatik trombositopenia purpura, tapi sekarang disebut sebagai imun activated trombositopenia purpura. Ini adalah penyakit autoimun, yaitu karena autoantibodi terhadap anti-DB, 2B, dan 3A yang manifestasinya bisa berupa perdarahan kulit, gusi hampir mirip dengan demam berdarah. Ya, maka harus hati-hati mengidentifikasi apakah ini ITP ataukah demam berdarah. Lalu trombotik trombositopenia purpura ini merupakan defisiensi ADAMTS13 yang menyebabkan agregasi platelet dan menyebabkan mikrotrombosis sistemik. Lalu bisa juga defisiensi karena faktor whole brain disease ya. Jadi disfungsi pada faktor whole brain yang dia contohnya akan menyebabkan perdarahan mukosa, epistaxis dan haid yang banyak. Yang sekunder sekarang, yang sekunder contohnya adalah hemofilia. Ini biasanya pada anak laki-laki ya. Lalu penyakit hati, kemudian defisiensi vitamin K dan DIC ya. Nah, lalu gangguan fibrinolisis ini adalah kelebihan fibrinolisis, jadi terlalu berlebihan fibrinolisisnya ya. Contohnya pada orang-orang yang menderita penyakit hati ya, orang-orang yang menderita sirosis ya, lalu orang-orang yang mendapatkan terapi TPA eksogen. Nah, lalu kekurangan fibrinolisis bisa terjadi pada trombosis yang kronik. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaannya yang nanti bisa dibaca. Ini nanti juga akan diulangi pada modul hematologi. Jadi mungkin di modul ini tidak akan ditanyakan. Lalu tromboemboli ini merupakan lepasnya bekuan darah, ya, pembentukan bekuan darah abnormal dan lepasnya bekuan darah ke seluruh aliran darah menyumbat pembuluh dilutasi besar. Nah, tromboembolisis itu macam-macam, mencakup vein trombosis, pulmonary embolism, artery embolism, stroke, dan infak. Nanti untuk embolisme nanti sama dokter Arini ya. Nah, jadi etiologi dan patogenesisnya meliputi perubahan ada 3 faktor ya. Yang pertama kerusakan endotel, aliran darah abnormal, dan hiperkoagulabilitas. Urutan ini penting ya. Ini seperti kamu mendefinisikan tanda kardinal inflamasi akut kemarin ya. Jadi pertama kerusakan endotel dulu ya, ingat ya, baru terjadi aliran darah abnormal dan hiperkoagulabilitas. Bisa jadi aliran darah dulu yang abnormal juga bisa ya. Jadi antara ini dengan ini itu 2 arah ya. Nah, ini gambarnya 2 arah ya. Ini bisa 2 arah, bisa ini dulu lalu menyebabkan ini atau sebaliknya ya.
Nah, jadi tiga triad Kirko atau tiga serangkai Kirko, perubahan aliran darah, cedera endotel vaskular, dan perubahan pada konstitusi darah. Nah, lalu tipe trombus ini ada macam-macam, bisa mengenai arteri, bisa mengenai vena, ya, bisa terjadi di otot, ya, contohnya pada dinding jantung, ya, bisa di katup jantung membentuk namanya vegetasi, atau pada kapiler, contohnya pada deviasi kapiler, ya. Nah, pada arteri biasanya warnanya putih, pada vena biasanya berwarna merah. Kenapa? Karena pada arteri ini banyak platelet, fibrin, dan untuk membedakan apakah dia terbentuk pada saat hidup atau mati, ya, itu adalah garis dahan. Jadi di sini ada garis seperti lingkaran. Kamu tahu pohon nggak? Pohon itu kalau ditebang itu kayak ada lingkaran-lingkaran tahunnya, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ini terbentuk ketika hidup, itu seperti ada itu, ya. Kalau dia terbentuk sudah mati, nggak ada, ya. Nah, lalu pada vena, kenapa dia berwarna merah? Karena banyak eritrosit, fibrin, dia lebih tebal dan stagnan. Nah, ini contohnya pada emboli paru, ya. Pada murah contohnya pada emboli sistemik, ya, dia menempel sebagian pada dinding jantung. Lalu vegetasi pada kator jantung, ini karena peradangan pada kator jantung yang namanya endokarditis. Ada yang di dalamnya ada mikrobanya, ada yang tidak, tergantung, ya. Jadi endokarditis apakah dia infektif atau non infektif, ya. Nah, lalu mikrotrombi ini bisa menyebabkan gagal pembuluh organ. Nah, nasib trombus itu resolusi organisasi, propagasi, embolisasi, kalsifikasi ini mudah. Jadi resolusi artinya apa? Dia disease, ya. Organisasi dan rekanalisasi, dia membentuk lubang-lubang, ya, di dalamnya, ya. Dan kadang-kala ada kapiler baru, ya, sehingga walaupun terjadi trombosis tapi orang itu sehat-sehat saja, ya. Nah, lalu emboli ini dia terlepas, ya, ikut aliran darah nanti menyumbat kemanapun, di situ dia ada saluran yang sempit, ya. Nah, kalsifikasi, dia mengalami kalsifikasi membentuk yang namanya pleurolit dan bisa memicu kerusakan yang kronik, ya. Nah, mekanismenya ada cedera endotel, maka hampir sama kayak tadi, tapi di sini yang membedakan apa? Tidak ada aktivasi fibrinolysis, ya enggak? Jadi dia aktivasi koagulasinya ini tidak melalui fibrinolysis, justru akhirnya apa? Fibrin itu menangkap eritrosit, ya, jadi justru dia jadi kayak jalan yang menangkap eritrosit sehingga dia malah tambah besar, dia enggak mengecil. Kalau dia mengalami fibrinolysis dia kan menipis, ya. Ini enggak, ya. Nah, ada penyakit yang namanya hiperkoagulasi, ya, atau disebut trombofilia. Ada yang bersifat bawaan, ada yang bersifat didapat. Yang bersifat bawaan ini kelainannya terjadi pada faktor 5 legend, ya, terjadi mutasi, ya. Lalu mutasi pada protrombin, defisiensi antitrombin 3 atau protein C dan S, dan hiperhomosisteinemia, ya. Nah, pada masing-masing ini nanti bisa lihat, ya, jadi seperti ini, mutasi faktor 5 ini akan menyebabkan resistensi protein C, ya. Kemudian ini merupakan bentuk trombofilia yang paling umum, ini 50% kasus, ya, di mana aktivasi endotel itu karena protein C ini dia mutasi, ya,
dia tuh akan terus beredar. Harusnya potensi ini mengalami lisis, dia tidak akan lisis, sehingga terbentuk terus. Jadi seperti lingkaran setan. Ya. Nah, dia bersifat resistensi potensi. Kenapa disebut Leiden? Karena pertama kali ditemukan di Leiden, Belanda, di antara kelompok pasien yang menderita ini venous thromboemboli. Jadi ada orang yang menderita venous thromboemboli, ternyata ketemu faktor ini, ya faktor 5 ini ya, mengalami mutasi. Lalu protein C dan S defisiensi ini merupakan dua faktor utama yang bertanggung jawab untuk mengatur amplifikasi kaskade pembekuan, menghambat faktor aktif 5A dan 8A. Kadarnya rendah bila kita kekurangan vitamin K, ya. Dan juga kalau kita mengalami dehidrasi dan penyakit hati. Ini bersifat heterozigot dan homozigot, bawaan dan didapat. Kemudian jadi di sini ekspresi klinis variabel hiperkoagulasi ini tidak selalu sesuai dengan konsentrasi absorben C, ya. Dan dia bisa disebabkan didapat karena kehamilan ataupun sindrom nefrotik. Jadi karena peningkatan kebutuhan dan juga karena pengeluaran. Ya. Prothrombin gain mutation ini mutasi ditemukan pada tahun 1996 sebagai transisi dari G ke A pada nukleotida 2210 yang akan melibatkan kadar plasma faktor 2 dan dia bersifat heterozigot. Kemudian antitrombin defisiensi ini penghambat trombin dan protease sirin, ya. Yang bisa dibaca, dia diwariskan, ini ya pentingnya. Dan dia mempengaruhi dua jenis kelamin. Jadi berbeda dengan hemofilia, ya. Kalau ini cenderung bisa ke keduanya. Dan orang dengan antitrombin defisiensi terutama wanita itu sangat berisiko untuk mengalami FTE selama kehamilan. Oke, ya. Kemudian deep venous thrombosis terjadi pada 18% penderita dengan defisiensi antitrombin defisiensi dan pada 33% pada periode pasca persalinan. Nah, antifosfolipids sindrom ini ditegakkan bila misalnya ya ada trombosis, ya, baik itu pada vena, arteri, pembuluh kecil. Bila seseorang itu mengalami aborsi berulang, ya, jadi orang-orang yang setiap hamil keguguran itu kita harus periksa jangan-jangan dia mempunyai sindrom antifosfolipid. Nah, ini bisa manifestasinya ke kulit, ya. Jadi kulitnya bagaimana? Di situ ada yang namanya lividus reticularis, ya, garis-garis gitu, ya, dan juga trombositopenia, ya. Nah, ini kombinasi kalau ini ya dari trombofilia yang didapat dengan trombofilia yang bawaan. Ini contoh penelitiannya, mutasinya itu pada 23%. Jadi mutasi itu tidak hanya satu gen. Ya, mutasi itu bisa terjadi pada banyak gen. Contohnya pada kasus ini ada campuran mutasi, ya. Ya, ada mutasi gen prothrombin, kemudian faktor 5 Leiden dan dia bersifat heterozigot ganda. Ini beberapa penelitian di Belanda, ya. Nah, lalu faktor-faktor risiko pada yang didapat, ya. Ini bisa pada kehamilan dan nifas. Karena apa? Kenapa orang hamil dan nifas itu cenderung darahnya mudah membeku?
karena estrogen yang tinggi dia akan meningkatkan faktor koagulasi. Demikian juga orang-orang yang punya penyakit hiperestrogenisme, ya. Dan orang-orang yang mendapatkan terapi hormon estrogen, ya. Nah, lalu kanker yang disebut Rosas syndrome. Rosas syndrome itu keluhannya nyeri berpindah, di mana Rosas syndrome ini menyebabkan pembekuan darah karena sekresi dari tisu faktor lektroagulan oleh sel tumor. Nah, lalu imobilisasi lama, ya. Ada quote, duduk itu membunuhmu, ya nggak? Ya, kenapa duduk membunuhmu? Duduk lama membuat apa? Stasis, ya, aliran darah jadi terhambat. Maka kalau kamu kuliah lama, kakimu paling tidak harus kamu buat gerakan seperti memompa, ya. Jadi gerakan seperti memompa gimana? Jadi ini kamu duduk, kakinya ya itu naikkan turunkan, ya. Nah, sindrom nefrotik ya ini juga, ya. Lalu lupus, orang-orang yang lupus, kemudian penggunaan obat hormonal, ini juga akan menurunkan itu. Nah, ini penyakit-penyakit tromboemboli, ya, namanya venous thromboembolism, meliputi deep vein thrombosis dan pulmonary embolism. Nah, deep vein thrombosis itu apa? Vena dalam tungkai, ya, jadi lokasinya, ya. Kemudian faktornya ini macam-macam, ini bisa dibaca, ini juga nanti akan kamu pelajari pada modul kardiovaskuler. Jadi guru ini nggak akan berpanjang lebar di sini, ya. Nah, lalu arterial thromboembolism mungkin Dr. Arini nanti yang akan bahas. Thromboembolism disease ini termasuk ini juga akan dibahas Dr. Arini di IC. Konsekuensi patologi trombosis adalah infark miokard kalau dia terjadi pada arteri koroner, ya. Dan gambarannya beda-beda, ya, pada masing-masing organ, ya. Kalau misalnya dia jantung, maka dia nekrosis koagulativa. Kalau pada otak, nekrosis liquefactiva, gitu, ya. Pada paru, koagulativa. Lalu vena tungkai ini bisa gambaran histologinya berupa organisasi trombus, ya, kapiler ginjal, trombus diffus, ya. Nah, manifestasi klinisnya biasanya bengkak dan nyeri, ya. Emboli paru biasanya memang sesak napas. Jadi tergantung organ yang di ini, ya. Jadi outcome dari trombosis itu bisa terjadi iskemi, lalu terjadi nekrosis, ya. Nah, ini mikroskopiknya, contohnya pada arteri itu tadi warnanya putih, ya, karena dia platelet dan fibrin, sedikit eritrosit, dan terlihat dari sehem lapisan fibrin putih dan eritrosit merah yang berseling, ya. Lalu fibrin terlihat dengan pewarnaan HE sebagai eosinophil mungkin. Kemudian mungkin kita jumpai endotel sekitar rusak, dinding arteri menebal, dan struktur haripa. Trombus vena dia merah tadi, ya, dia tidak tampak garudan. Kemudian mikrotrombus dia hanya fibrin halus, ya. Emboli tadi lepas, ya. Organisasi dan rekanalisasi biasanya di situ ada infiltrasi makrofag dan fibroblast, ya, yang membedakan, ya. Lalu bisa juga kita temui adanya klasifikasi, ya. Nah, ini ringkasan dari mikroskopisnya. Nanti clinical manifestasinya, ya, jadi ada nyeri, keribuan kulit, ya. Jadi kalau kita lihat ukuran kakinya itu kanan kiri berbeda, yang satu bengkak, ya. Nah, lalu nyeri dada itu juga dari nyeri dada ketika napas, ketika batuk, terus
sesak napas, itu kadang-kadang merupakan tanda adanya emboli paru, ya. Palpitasi, pernapasan cepat, berkeringat, cemas, lalu hemoptisis. Hemoptisis itu kita dahatnya itu berlendir dan berbusa merah muda, dan kadang-kadang akhirnya pusing dan pingsan, ya. Nah, diagnosisnya di sini terutama kalau ada dua manifestasi paling umum, ya. Kemudian lokasinya 90% itu dari vena proximal ekstremitas bawah. Kemudian kemungkinan kamu harus mencari juga DVT, ya. Kista popliteal, tromboflebitis superficial, tarikan robekan otot, ya. Ini penyakit-penyakit yang menjadi dasar, ya. Jadi kita harus mencari sumbernya di mana penyakitnya, ya. Nah, lalu prediksi kalau orang punya penyakit pada pembuluh darah dan lain-lain, ya. Ini ada beberapa kriteria untuk terjadinya PE, ya. Nah, lalu diagnosis trombosis bisa dengan tulisan klinis dan lain-lain, ini nanti juga paling diulang di modul yang lain. Ini hanya untuk pengenalan saja. Kemudian penata laksanaan prinsipnya, ya, pencegahan DVT, mobilisasi dini. Kalau orang itu berbaring terus, paling enggak 12 menit itu dipindah-pindah. Kadang-kala harus dimiringkan ke kanan, lalu ditelentangkan, dimiringkan ke kiri, ya. Jadi tidak boleh kita merawat pasien itu selalu dalam posisi yang sama, ya. Antikoagulasi ini dipertimbangkan kalau memang ada skor yang tinggi untuk terjadinya embolisme, ya. Trombolisis ini juga, jadi pemberian terapi yang kira-kira menimbulkan efek samping dan juga dia berisiko malah justru menimbulkan efek perdarahan, itu harus dipantau, ya. Pemantauannya dengan apa? Dengan memeriksa salah satunya D-dimer, ya. Nah, jadi hemostasis itu adalah mekanisme fisiologis sebetulnya, ya. Tapi dia bisa jadi patologis kalau tidak ada keseimbangan dan ada faktor-faktor yang lain, ya, akan mengakibatkan yang namanya trombosis. Trombosis bisa mengakibatkan embolisme, ya, itu, ya. Nah, iskemik dan limfat. Iskemik itu adalah penurunan atau hentinya aliran darah arteri lokal. Jadi ada bukan hanya O2, ya, tapi juga nutrisi yang akan terhambat, ya. Beda dengan hipoksia. Hipoksia hanya kekurangan oksigen, ya, dan metabolisme. Nah, lalu infak adalah definisinya kematian jaringan akibat iskemi berat dan melekat karena oklusi arteri dan vena, dan sebagian besar merupakan akibat dari trombosis dan emboli. Nah, mekanismenya begini, ya. Jadi ada iskemia menyebabkan hipoksia, menyebabkan disfungsi sel, menyebabkan nekrosis, akhirnya inflamasi, bisa terbentuk fibrosis akhirnya. Mekanisme utama bisa terjadi dari arteri, obstruksi arteri, ya, karena adanya trombus, emboli, vasospasmus, diseksi aorta, bisa juga pada vena, pada tekanan eksternal dari luar karena misalnya ada tumor, ya, ada udem, ada hematom, misalnya di otak ada hematom, yang itu bisa terjadi infak. Hipotensi sistemik karena shock gagal jantung juga bisa menyebabkan infak. Nah, waktu ini juga akan mempengaruhi, ya, di mana respon sel terhadap iskemik berbeda-beda dari menit ke menit, ya. 0 sampai 2 menit terjadi ini, ya, nanti dibaca sendiri.
ya. Nah, mediatornya hampir sama ya, ROS, Ca2+, lalu mekanismenya di sini ada apoptosis, ada inflamasi. Nah, faktor yang menentukan derajat iskemia ada macam-macam di sini ya. Ada tidaknya sirkulasi kolateral, hidrasinya tadi, kerengkalan jaringan, jaringan tertentu seperti otak. Ya, otak itu kekurangan darah hanya sekitar 5 menit ya sudah mati sel otak. Miokard juga sama, otot jantung. Ya, jadi kalau jantung itu lebih lama, 20 sampai 30 menit. Fibroblast lebih lama lagi, fibroblast lebih dari 1 jam bisa tahan. Ya. Ini penting juga nanti pada transplantasi organ. Ya, bagaimana kamu menjaga misalnya jantung atau organ transplant itu supaya tidak mati ya. Dan lalu dipengaruhi tingkat metabolisme jaringan, oksigenasi darah sistemik dan reperfusi bisa disebabkan karena kongesti. Ya, kongesti misalnya pada gagal jantung akan menyebabkan kongesti pada paru-paru. Kalau yang kiri ya, kalau yang kanan dia menyebabkan kongesti pada hati, limpa, ginjal, vena kaki. Ya, jadi infak itu bisa terjadi karena kongesti, ketidakmampuan darah kembali ke sendiri ya. Nah, ini contohnya pada kongesti paru, di mana dia warna parunya menjadi lebih kecoklatan, ya, seperti karat besi ya. Nah, ini gambaran udem dan fibrosis pada paru dan menimbulkan yang namanya hemosideropat ya, ini ya warnanya seperti ini. Jadi di dalam makrofag itu sitoplasmanya mengandung pigmen kecoklatan. Nah, ini CTC hati, pada hati istilahnya adalah hati seperti pala ya, karena dia warnanya seperti ini ya, jadi dia ada bercak-bercak seperti pala. Ini kan pala, buah pala ya, jadi hatinya seperti pala. Nah, ini bisa akut, bisa kronik kalau pada hati, dan di sini pada sirosis ya, pada limpa, di sini menebal ya, dan di sini ada hemosiderin. Lalu ini contoh iskemi dan infak pada arteri misalnya, ini jaga sendiri waktu habis. Nah, pada infak paru contohnya di sini, infak paru itu dia bisa terjadi karena emboli pada arteri ya. Kenapa infak paru itu merah warnanya? Karena paru itu mempunyai suplai kolateral yang banyak ya, dan banyak udara, sehingga dia tidak mengalami nekrosis yang seperti pada organ yang lain ya. Dia nekrosisnya nekrosis hemoragik alveolar, di mana pembuluh berisi eritrosit dikelilingi oleh nekrosis ya. Biasanya gejalanya sesak napas dan lain-lain. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi seperti ini infaknya, ini di login juga ada ya. Nah, ini gambaran infak pada paru ya. Terus pada ginjal ya. Ini baca sendiri banyak. Nah, yang penting lagi, setelah kita memberi perfusi darah ya, itu bisa terjadi yang namanya reperfusion injury. Ya, reperfusion injury akan menyebabkan aktivasi leukosit, pelepasan ROS dan protease, aktivasi komplement dan edema. Bahkan bisa terjadi nekrosis. Terutama kita harus mengetahui ini adalah kalau kita memberi pasien kita trombolitik.
ya pada pasien yang mengalami infak meta dan stroke. Jadi hati-hati karena di sini akan terjadi yang namanya reperfusion and injury, ya. Ya mungkin itu yang boleh bisa sampaikan, nanti silahkan dibaca yang lainnya. Tambahan-tambahannya ini sebagai insight saja ya, karena di sini untuk pengetahuan tambahan, ya, ilmu yang baru yang ini harapkan akan memperkaya kalian, ya. Baik, kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan batuk-batuk dibuat-buat ya. Jadi lebih baik angkat jari, dok, waktunya sudah habis. Itu lebih baik. Ya, daripada kamu membuat reaksi yang negatif. Itu namanya apa? Adat. Adat itu sebelum ilmu. Kamu mau dapat ilmu, kamu harus belajar dulu menjaga etika pada guru, ya. Jangan nanti terus ngirim laporan, ya, di situ ada kuesioner kepuasan mahasiswa. Oh, dokter ini kuliahnya lama, terus gitu ya, jangan ya. Jadi itu juga negatif. Jadi lebih baik untuk waktu sudah habis lebih baik, ya. Ya, absensinya sebentar.